Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Umi Nasati. Kali ini kita akan membuat bika Ambon mini ya. Bika Ambon mini ini teksturnya sangat lembut, persis seperti bika Ambon pada umumnya. Cuma karena ini kita pakai cetakan yang kecil-kecil, tidak pakai loyang besar. Tapi rasanya sama saja ya, enak. Oke, bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu bahan-bahan yang kita butuhkan 100 gram tepung tapioka atau kanji ya, kita bisa pakai merek apa aja. Lalu yang kedua ini ada 50 gram tepung terigu protein sedang. Lalu selanjutnya ini ada telur sebanyak ini 7 buah, tapi nanti akan saya tambahkan jadi 8 buah karena kalau 7 kayaknya kurang ya. Ini pakai 8 buah, 8 butir telur ayam. Ini gula pasir sebanyak 100 gram, air hangat, santan instan. Ini nanti kita pakainya santan instan 250 ya nanti. Lalu air dan daun serai, daun pandan, serta daun jeruk. Ini yang pertama-tama air hangat akan kita larutkan dengan gula pasir dan vermipan atau ragi instan. Dan tadi ada yang lupa, kunyit bubuk, garam. Oke, step pertama kita larutkan gula pasir. Ini melarutkan gula pasirnya di air hangat, jangan sampai air panas ya. Kalau air panas nanti ragi instannya akan mati, jadi membuat kue tidak mengembang. Ini kita kira-kira aja pakainya 1 sendok makan 1 sendok teh gula pasir, dan ini saya pakainya vermipannya sebanyak 4 sendok makan. Maaf tadi yang tepung 100 gram itu untuk satu resep ya. Ini saya karena mau masak banyak, jadi tadi maaf saya menggunakan tepungnya 400 gram dan tepung kanjinya 400 gram dan tepung terigunya 200 gram. Tinggal dikalikan saja ya. Ini saya permipannya pakai 4 sendok teh. Kalau teman-teman mau pakai satu resep bisa telurnya 2, terus tepung kanjinya 100, tepung terigunya 50. Oh ya, tadi gula pasirnya juga kita kalikan 4, 100 jadi 400 gram gula pasir. Oke, sekarang kita aduk dulu. Lalu kita diamkan. Setelah kita aduk merata, kita diamkan dulu larutan ragi instan dan air hangatnya tadi kita tutup pakai serbet ya. Lalu step kedua kita santan sebanyak, jadi santan instan tadi kita tambahkan air jadi sebanyak 800 ml santan, lalu kita didihkan. Kita masukkan daun pandan 3, daun serai 3, dan daun jeruk yang sudah kita buang batang tengahnya supaya tidak pahit. Oke, kita tambahkan garam sedikit saja, sejumput garam. Lalu kita hidupkan kompor. Setelah itu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah itu kita masukkan kunyit bubuk kira-kira saja sampai sesuai dengan warna yang teman-teman ingin dapatkan dari bika Ambon. Semisal tidak ada kunyit bubuk, bisa memakai warna kuning ya, atau kalau teman-teman punya pasta pandan juga bisa. Tapi kalau pasta pandan nanti warnanya jadi hijau, terserah. Kalau warna bisa disesuaikan dengan keinginan.
Setelah itu kita aduk. Ini saya tambahkan pewarna kuning karena tadi kunyit bubuk saya sudah habis dan warnanya belum terlalu kuning ya, makanya saya tambahkan pewarna kuning. Dikira-kira saja sampai seperti yang kita inginkan nanti warnanya ya. Setelah itu kita aduk-aduk dan kita tunggu sampai santan ini mendidih. Oke, setelah itu ini sudah mendidih. Tadi maaf saya tinggal, jadi itu santannya pecah ya. Sebenarnya bagusnya itu santannya jangan sampai pecah. Oke, lalu kita aduk-aduk terus. Oke, kita dinginkan dulu santan. Setelah kita mendinginkan santan, kita melelehkan margarin dulu. Ini saya karena margarinnya sebenarnya tidak membutuhkan banyak ya. Margarin ini dikira-kira saja saya nanti pakainya kira-kira 6 sendok makan kalau nggak salah. Tapi karena ini sulit tadi waktu mau saya ambil, jadi saya memanaskannya seperti ini. Ini saya selalu punya stok margarin yang sudah saya campur room butter, lalu saya masukkan ke dalam wadah, terus saya masukkan ke dalam kulkas nantinya. Jadi itu kita sewaktu-waktu misalnya kita mau menggunakannya, tinggal kita panaskan seperti ini ya. Itu tips dan trik dari saya kalau kita suka bikin kue, jadi biar enggak mubazir ya, karena kalau tidak disimpan room butter dan itu bisa dimakan semut. Oke, sekarang kita saring santan yang sudah kita dinginkan tadi, kita saring sebanyak 800 ml ya. Kita ambilnya 800 saja, jangan terlalu banyak ya, dikira-kira itu 800. Lalu ini juga margarin setelah kita panaskan, kita dinginkan dulu semuanya ya. Ini penampakan setelah dingin ya, sudah saya tinggal sholat dan lain-lain, jadi sudah dingin. Lalu kita masukkan tepung tapioka tadi sebanyak 400 gram, tepung terigu sebanyak 200 gram. Setelah itu kita masukkan gula pasir. Ini gula pasir saya pakainya 400 gram karena ini saya mau buat banyak buat acara pengajian ya. Kalau teman-teman mau dikonsumsi sendiri bisa pakai 2 butir telur, terus 100 gram tepung tapioka, 50 gram tepung terigu. Ini karena saya untuk banyak jadi banyak ini ya. Raginya sudah aktif, mengembang sempurna sekali. Lalu kita campurkan ke dalam tepung yang bahan kering tadi ya. Kita aduk-aduk dulu semuanya sampai tercampur rata ya. Ini sisa-sisa yang ada di wadah jangan lupa kita bersihkan, ragi instannya. Setelah itu kita aduk-aduk lagi. Nah, ini santannya sudah hangat ya, sudah saya pegang hangat. Lalu kita masukkan ke dalam bahan kering tadi secara bertahap, sedikit-sedikit sambil kita aduk supaya bahan kering tadi tidak ada yang bergerindil ya. Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk terus ya. Jadi kenapa santannya itu kita harus tunggu hangat, karena kalau santannya nanti panas kita masukkan membuat ragi instannya jadi tidak bekerja ya. Ini setelah hangat baru kita masukkan secara bertahap seperti ini. Setelah semuanya kita masukkan santan, kita aduk-aduk semuanya sampai benar-benar tercampur rata. Diaduk yang bagian bawah samping karena biasanya bawah itu ada tepung yang suka mengendap ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam membuat Bika Ambon ini. Oh ya teman-teman, sambil melihat video ini jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube kami agar kami bisa terus semangat membuat video-video berikutnya. Oke, selanjutnya saya masukkan 8 butir telur yang telah kita kocok lepas, kita campurkan ke dalam adonan yang tadi sudah kita buat ya. Ini saya pakainya 8 butir. Karena tadi telurnya terlalu kecil ya, jadi saya pakainya 8. Setelah itu kita masukkan mentega 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ya, saya pakainya 6 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk lagi menteganya sampai tercampur rata. Karena kalau mentega ini kan karena bahannya minyak ya, jadi agak sulit bercampur dengan itu dengan adonan. Makanya kita harus aduk-aduk terus. Oke, setelah kita aduk-aduk jadi seperti itu. Setelah itu kita diamkan, kita tutup serbet. Ini kita diamkan selama 1 jam boleh. Atau kalau saya buat malam, terus paginya saya buat. Jadi saya malam bikin adonan dulu baru didinginkan semalaman. Nah, ini setelah kita memanaskan cetakannya ini kita pakai cetakan martabak yang kecil-kecil ini ya, martabak manis yang kecil. Ini saya pakai yang isi lubang 12 ya, jadi kecil-kecil sekali, tapi untuk pengajian ini pas sekali ya. Lalu setelah panas kita masukkan ke dalam cetakan. Jangan sampai penuh, ini kita masukkannya 3/4 bagian saja, karena nanti ini kue bika Ambon ini akan mengembang dan akan bersarang. Nah, tips dan triksnya agar bika Ambon ini di dalamnya menjadi bersarang, jangan kita tutup setelah kita masukkan ke dalam cetakan. Ya, ini apinya pakai sedang saja ya, sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar karena nanti bisa bawahnya cepat hangus tapi atasnya belum matang. Ini karena miring ya, makanya saya benerkan dulu ya. Itu tadi setelah berlubang kita tutup adonannya, kita tutup. Maaf, ini waktu saya menutup yang pertama nggak kerekod karena lupa, belum saya pencet ternyata. Nah, jadi ini setelah kita diamkan beberapa, ini sudah matang ya. Ini kita pegang atasnya sudah kering, bawahnya juga sudah kering. Lalu kita ambil menggunakan sutil kecil itu ya. Ini karena sulit saya pakai satu sendok dan 1 sutil itu bisa untuk membantu. Ya, kita keluarkan semua. Ini memang agak kecil-kecil ya. Kalau teman-teman bisa menggunakan yang lubang 8 itu lebih besar sedikit. Kalau misalnya ada mau dijual lagi, kalau ini mini-mini sekali ya. Oke, setelah itu kita lanjutkan menuang adonan lagi sampai adonannya habis. Ini sebelum kita masukkan itu kita aduk dulu. Maaf tadi tidak kerekod ternyata ya, yang sebelum memasukkan ini harus diaduk karena biasanya adonannya mengeluarkan gelembung-gelembung udara itu. Jadi harus kita aduk dulu. Tiga per 4 cetakan. Jadi kita lakukan seperti itu terus sampai adonan kita habis ya. Caranya pun masih sama. Nanti kalau sudah agak berlubang baru nanti kita tutup, boleh kita tutup. Jadi biarkan dia berlubang-lubang dulu agar nanti di dalam kuenya bersarang banget ya teman-teman. Oke, ini setelah penampakannya sudah berlubang, lalu saya tutup ya. Kita tutup dan biarkan matang. Ini hasilnya setelah matang, kita coba cicipi. Kita belah kuenya, sangat bersarang sekali ya teman-teman, persis seperti bika Ambon yang memakai loyang besar. Cuma bedanya ini lebih cepat matang karena kalau pakai cetakan kecil. Ini masih panas ya, saya coba
Rasanya enak. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.